Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Rizky. Bapak adalah mahasiswa Universitas Lambung Magurat, program studi pendidikan sosiologi antropologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi sekarang di sini Bapak sedang melaksanakan PPL di kelas kalian, yaitu kelas 10 EP1, yang nantinya akan memberikan materi pembelajaran untuk minggu ini, untuk hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Jadi langsung saja kita masuki materi pada hari ini. Namun sebelum memulai materi, memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut pada materi pada hari ini. Baik, jadi kita akan masuk pada status dan peranan sosial. Namun kita mulai dari status sosial dulu. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nah, biasanya status sosial ini berhubungan erat dengan hak dan kewajiban atau peran dari status sosial itu sendiri. Nah, di mana status ini memberikan bentuk dan pola pada interaksi sosial. Dengan demikian, berarti interaksi sosial berhubungan erat dengan status sosial. Pada dasarnya, status sosial merupakan kumpulan hak-hak kewajiban seseorang dalam masyarakat. Nah, setiap individu dalam masyarakat mempunyai berbagai status sosial. Dan status sosial itu merupakan peran terhadap statusnya dan mempengaruhi dalam interaksi sosial. Selanjutnya yang kedua ada peran sosial, yang dimana peran sosial merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Antara peran dan status sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dimana tidak ada peran tanpa status atau sebaliknya. Peran sosial bersifat dinamis, sedangkan status bersifat statis. Dalam masyarakat, peran dianggap sangat penting karena peran mengatur perilaku seseorang berdasarkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Jadi kita masuk pada jenis-jenis status sosial. Status yang dimiliki seseorang dalam masyarakat menurut cara memperolehnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu asribat status dan asifet status. Nah, status sosial merupakan bagian dari proses sosialisasi, di mana proses sosialisasi akan dipengaruhi oleh peran dan status sosial. Asribat status sendiri didapatkan berdasarkan karena kelahiran dan keturunan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah status sebagai anak bangsawan, yang dimana statusnya sebagai bangsawan itu didapatkan dari status orang tuanya sebagai bangsawan. Sedangkan asifet status adalah status yang dimiliki seseorang dengan usaha yang disengaja atau usaha yang didapatkan secara kerja keras. Nah, contohnya itu seperti apa? Contoh itu salah satunya adalah status sebagai seorang dokter, yang dimana Anda harus mendapatkan status tersebut dengan berupaya untuk mengikuti perguruan tinggi. Menjadi seorang dokter harus mendapatkan titel dokter, yaitu harus kuliah di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk pada bentuk dan peran sosial. Dalam masyarakat, terdapat banyak individu dengan peran yang beraneka ragam. Beraneka ragamnya, peran sosial tersebut membawa akibat dinamis berupa konflik, ketegangan, kegagalan, dan kesenjangan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada konflik peran, yang mana terjadi apabila seorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. Hal ini terjadi karena seorang punya banyak status sosial. Contohnya itu seperti Bapak atau Pak Polisi berperan status sebagai polisi, namun juga berperan sebagai seorang ayah untuk statusnya di kekeluargaan, di mana ada anaknya yang sedang melanggar peraturan lalu lintas. Jika ia harus menjalankan peran sebagai polisi, ia harus menangkap anaknya. Namun jika ia berperan sebagai orang tua, maka ia harus menegur dan
dan melindungi anaknya. Itu bisa disebut sebagai peran yang berkonflik. Selanjutnya ada ketegangan peran. Berikutnya ada kegagalan peran, yang dimana terjadi apabila seorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan yang saling bertentangan. Nah, contohnya itu adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi janda. Otomatis perannya sebagai seorang ibu akan bertambah karena juga harus menjadi seorang kepala keluarga atau memimpin anak-anaknya. Kegagalan peran itu bisa saja terjadi, sudah banyak dan sudah sering terjadi juga di kalangan masyarakat. Baik, yang terakhir adalah kesenjangan peran, yang dimana terjadi apabila seseorang harus menjalankan peran yang tidak terjadi atau tidak menjadi prioritas hidupnya, sehingga ia merasa tertekan atau merasa tidak cocok menjalankan peran tersebut. Contohnya itu seperti seorang remaja putri dipaksa orang tuanya untuk menikah, otomatis statusnya atau perannya akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri. Namun karena peran ini tidak diinginkannya, maka akan terjadi kesenjangan karena tidak dijalankannya dengan keinginan hati. Seperti itu penjelasan dari bentuk peran sosial. Ya, baik, kita lanjut pada pola interaksi sosial. Interaksi ini terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, yang dimana pola circle interaksinya itu seperti itu. Jadi untuk menjalankan interaksi sosial tersebut ke pola-pola yang sudah Bapak sebutkan tadi, maka harus ada beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Nah, yang pertama berdasarkan kedudukan sosial, status, dan peranannya. Contohnya seperti interaksi guru dengan siswa. Nah, yang dimana ada peran seorang guru yang harus mencontohkan kepada siswanya. Ada juga peran sebagai siswa yang harus mematuhi dan memberikan rasa hormat kepada gurunya. Selanjutnya cirinya adalah mengandung dinamika, di mana dalam proses interaksi ini terdapat berbagai keadaan nilai sosial yang diproses, baik mengarah pada kesempurnaan maupun kehancuran. Contohnya penerapan nilai-nilai agama dalam hidup masyarakat. Seperti ceramah, antara interaksi terjadi antara penceramah dengan jemaah. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, jadi selanjutnya yang ketiga ada merupakan suatu kegiatan yang berlanjut dan berakhir, yang artinya adalah suatu kegiatan terus berlanjut dan berakhir pada suatu titik yang merupakan hasil dari kegiatan tersebut. Contohnya dari adanya interaksi seorang melakukan penyesuaian, pembauran, terjalin kerjasama, adanya persaingan, munculnya suatu pertentangan, dan seterusnya. Contohnya itu seperti Bapak sedang melakukan interaksi atau hubungan yang dimana Bapak sedang menjalankan interaksi dengan pihak sekolah, dengan guru-guru di sekolah, dan Bapak harus mengikuti arahan dari pihak sekolah dan menyesuaikan keadaan yang sedang Bapak jalani sekarang, dan itu bisa disebut sebagai pembauran kegiatan yang terus berlanjut dan berakhir. Ya, dan yang terakhir tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Jadi misalnya kalian sedang berada dimanapun, ketika bertemu dengan seseorang dan kita melakukan interaksi maupun melakukan gestur badan atau bahasa badan, itu juga bisa disebut sebagai interaksi, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Ya, kita lanjut pada klasifikasi interaksi sosial.
Berdasarkan bentuknya, interaksi sosial dapat diklasifikasikan jadi 3 pola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pola interaksi individu dengan individu. Dalam mekanismenya, interaksi ini dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang mengakibatkan munculnya beberapa fenomena seperti jarak sosial, perasaan simpati dan antipati, intensitas dan frekuensi interaksi. Yang kedua ada pola interaksi individu dengan kelompok, yang dimana pola ini merupakan bentuk hubungan antara individu dan individu, namun sebagai sebuah anggota suatu kelompok yang menggambarkan mekanisme kegiatan kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah pola interaksi kelompok dengan kelompok. Hubungan ini mempunyai ciri-ciri khusus berdasarkan pola yang tampak. Pola interaksi antar kelompok dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan agama, termasuk juga di dalam perbedaan jenis kelamin dan usia, institusi, partai, organisasi, dan lainnya. Ya, dan berakhirlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.